Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinatika Askan Praini dari kelas 10 IPS 6 MAN 2 Surakarta. Di sini saya akan memaparkan jurnal penelitian yang saya baca dan saya pelajari dari Jurnal Publikiana yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Akhirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran, baik budaya, etika, dan norma yang ada. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, dengan berbagai kultur, suku, ras, dan agama yang beraneka ragam, memiliki banyak sekali potensi perubahan sosial. Dari kalangan dan usia, hampir semua masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana guna menyampaikan dan memperoleh informasi ke publik. Penggunaan media sosial juga membawa perubahan perilaku terhadap masyarakat. Sebagai contoh, kita sudah jarang berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Semisal, pada saat antri di loket-loket pelayanan, mereka masing-masing sibuk dengan smartphone-nya, tanpa memperdulikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan, banyak orang yang kita lihat termasuk teman sekelas kita atau teman kantor yang pekerjaannya itu tidak selesai, bahkan terbengkalai karena sibuk berkomentar atau bermain media sosial, mengupload dan komentar-komentar lainnya di Facebook, Instagram, bahkan di media sosial lainnya yang sebenarnya itu tidak terlalu bermanfaat untuk dirinya. Dan yang paling memprihatinkan adalah dampak media sosial terhadap anak-anak remaja pada zaman ini. Mereka menjadi apatis dan cuek dengan lingkungannya. Sebagai orang tua, semakin sulit berkomunikasi dengan anak-anaknya, apalagi diharapkan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan rumah. Media sosial menjadikan anak-anak semakin malas belajar dan susah tidur, karena hampir semua waktunya dihabiskan untuk mengutak-atik informasi baik di sekolah, di luar sekolah, ataupun di rumah. Anak-anak ini lebih memilih media sosial untuk mencurahkan unek-uneknya daripada orang tuanya. Dan yang paling parah, hampir semua persoalan yang dihadapi dia sampaikan ke media sosial, termasuk hal-hal yang sifatnya pribadi sehingga semua orang tahu, padahal mestinya orang tidak perlu tahu. Mereka menjadikan media sosial sebagai tempat curhatnya. Persoalan ini tidak dapat dibiarkan. Perlu ada solusi mengingatkan ke anak-anak pada zaman sekarang. Yang kita harapkan adalah melanjutkan estafet kepemimpinan ke depan. Perubahan sosial positif seperti kemudahan memperoleh dan menyampaikan informasi, memperoleh keuntungan secara sosial dan ekonomi, sedangkan perubahan yang cenderung negatif seperti munculnya kelompok-kelompok sosial yang mengatasnamakan agama, suku, dan pola perilaku tertentu yang terkadang menyimpang dari norma-norma yang ada. Dampak positif dari media sosial antara lain adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah. Lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi. Jadi kesimpulannya, perubahan sosial positif seperti kemudahan memperoleh menyampaikan informasi tadi, memperoleh keuntungan secara sosial dan ekonomi. Sedangkan perubahan sosial yang cenderung negatif seperti kelompok-kelompok yang munculnya kelompok-kelompok yang mengataskan agama, norma, dan berbagai dampak yang negatif yang kita lihat pada situasi-situasi yang terjadi di zaman-zaman ini. Apalagi sekarang semua zamannya sudah daring, kita banyak-banyak menggunakan semua media sosial. Dengan di masa pandemi ini, media sosial sangat bermanfaat bagi kita semua, baik itu dalam pekerjaan atau dalam pendidikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangannya dalam saya menyampaikan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.